kami sampaikan sebagai pengaduan masyarakat. Kenapa pengaduan masyarakat? Karena di sini tim mendorong agar pihak kepolisian aktif melakukan langkah-langkah pencegahan, bahkan nanti sampai ke pencegahan mengenai hal-hal yang dengan pengaduan ini polisi diharapkan dan tentu kami sebagai warga masyarakat akan membantu proses pengaduan masyarakat itu esensi daripada pengaduan masyarakat. Dengan ini disampaikan ya, saya bacakan saja intinya bahwa adalah Beator Suryadi, aktivis PDIP, orang pertama yang mengaitkan ijazah Jokowi dengan pembuatan pasar pramuka. Ia menguatkan dugaan terjadinya pemalsuan ijazah pada saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI pada tahun 2012. Dua, bahwa menurutnya nama-nama yang diduga terlibat atau mengetahui atau pernah mencurigai kejanggalan ijazah Jokowi terkait pasar pramuka antara lain Andi Wijoyanto, Prasetyo Edi Marsudi, Syarif, Indra, Dani Iskandar, Anggit, David, Widodo, Yuri Adrianto. Ia juga menyebut keberadaan kelompok Jakarta dan kelompok Solo terkait pendaftaran Joko Widodo ke KPUD DKI Jakarta. 3. Bahwa dalam wawancara di salah satu kanal, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, mantan anggota BIN, menyebut kepemilikan kios percetakan dan dugaan terkait operasi pasar pramuka mantan Wamen Paiman Raharjo. Ada nama juga yang disebut dengan Ibu Kana Sungkono. Menurutnya ada beberapa yang lain yang bisa dihadirkan sebagai saksi. Sri Rajasa menyebut 10 saksi bisa dihadirkan katanya untuk konteks pasar pramuka ini. Yang keempat, bahwa pengadu masyarakat Rustam Effendi yang sebelah saya ini dalam berbagai media menyampaikan dugaan kuat peran Ketua KPUD Surakarta Eko Sulistyo saat Jokowi mencalonkan diri sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berulang kali menyebut nama Pratikno, mantan rektor UGM yang diduga dalang dari pembuatan ijazah palsu Jokowi. Kelima, bahwa Juni 2015 Menristek Dikti Muhammad Nasir menyatakan pihaknya telah melakukan pelacakan ke pasar pramuka dan menemukan kiostik yang menawarkan pembuatan ijazah palsu. Ia menyebut di pangkalan data Dikti sudah terdata ijazah palsu sejak tahun 2012. Menurutnya ada sindikat pembuatan yang sulit diberantas sebagaimana sulitnya memberantas korupsi. Yang keenam, bahwa telah ditangkap dan diproses hukum 8 orang pembuat dokumen palsu di Pasar Pramuka Jakarta pada tahun 2015. Saat itu Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Irjen Pol M. Tito Karnavian. Ke-8 orang tersebut telah dijatuhi hukuman hingga tingkat Mahkamah Agung karenanya telah berkekuatan hukum pasti atau inkrah. 7. Bahwa pada bulan Desember 2024 Pasar Pramuka yang dikenal sebagai tempat pembuatan dokumen palsu telah terbakar. Ada pihak yang menduga area tersebut memang sengaja dibakar. Hingga kini kios-kios yang terbakar tersebut tidak dibangun kembali. Atas dasar dugaan terjadinya peristiwa yang terkait dengan pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Jakarta, maka para pengadu masyarakat ini memohon kepada Bareskrim Mabes Polri untuk dapat menindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Ditangkap segera. 1. Meminta keterangan dan memeriksa 3 orang utama yang diduga berperan besar hingga terbitnya ijazah palsu yang kita kenal dengan 3O, yaitu Joko Widodo, 2. Pratikno, 3. Eko Sulistyo, 2.
menyelidiki dan meminta keterangan seluruh nama-nama baik yang disebut oleh Beator Suryadi, Sri Rajasa Chandra maupun Rustam Effendi dan mengklasifikasikan keterlibatannya. Ketiga, dimohon untuk melakukan pemeriksaan seksama atas 8 orang yang terlibat pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka dengan menguji ulang berbagai keterangan baik BAP penyidikan maupun di depan persidangan terkait kemungkinan terjadinya pembuatan ijazah palsu Joko Widodo. Keempat, membongkar pangkalan data Kemendikti mengenai produk dan penggunaan ijazah palsu perguruan tinggi negeri. Sinyalemen Menristek Dikti Muhammad Nasir mengenai Pasar Pramuka tahun 2015 patut untuk ditindaklanjuti. 6. Mendalami pemenuhan unsur delik pasal 263, 264, 266 Yungto pasal 55 KUHP lama dan atau pasal 291, 292, 294, 272 ayat 1 dan ayat 2 Yungto pasal 20 KUHP baru serta pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Demikian pengaduan masyarakat disampaikan demi kebaikan bangsa dan negara kita. Kiranya pihak Bareskrim Mabes Polri dapat segera menindaklanjuti. Kami lampirkan bukti awal baik video maupun lainnya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yang pengadu 1. HM Rizal Fadilah SH, 2. Rustam Effendi, 3. Haji Heru Purwanto SH. Mewakili gerakan tim pembuktian atau pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Lampiran, ya saya sampaikan lampirannya. 1. Video podcast dialog Beator Suryadi dengan Abraham Samad dalam Abraham Samad Speak Up Juli 2025. 2. Video podcast dialog Sri Rajasa Chandra dengan Darmawan Sepriosa dalam Madiloh Forum Keadilan TV Juli 2025. 3. Video podcast dialog Rustam Effendi dengan Margi Syarif dalam dialog Forum Keadilan TV Mei 2026. 4. Berita dari CNN Indonesia Menteri Nasir Nikwa laporan kasus ijazah palsu meningkat 9 Juli 2015. 5. Berita dari Detik News polisi gerebek pemalsuan dokumen di Pasar Pramuka 8 orang jadi tersangka 22 November 2015. 6. Berita Ermol Jatim Pasar Pramuka kebakaran susah melacak asal ijazah Jokowi 21 Juni 2025. Saya kira itu poin penting daripada Dumas ini. Intinya Bareskrim harus melakukan penyelidikan bahkan sampai ke penyidikan dalam konteks kemungkinan ijazah Joko Widodo itu dibuat palsu dan dibuat di Pasar Pramuka. Oleh karena itu, mari kita fokus sekarang ke Pasar Pramuka. Karena hari ini kami tim pemburu ijazah palsu Jokowi datang lagi di Bareskrim Mabes Polri dengan masalah yang sama sebetulnya, masalah ijazah palsu Jokowi. Kenapa kami kemari hari ini? Karena kami ini bertiga ini tersangka, masih ada 2 lagi yang jadi tersangka. Tersangka itu pada dasarnya karena kasus ijazah palsu Jokowi. Tetapi di kebelakangan hari ini malah dibalikan, kasus pencemaran nama baik. Makanya kami kemarin ingin memfokuskan kembali bahwa kasus ijazah palsu Jokowi ini adalah masalah yang sebenarnya. Ketika kemarin di Mabes Polri, laporan kami dinyatakan kalau ijazah Jokowi itu identik dan asli ya. Identik dengan siapa? Makanya hari ini kami bawalah contoh-contoh sebagai diduga kuat orang yang membuat ijazah itu. Artinya apa? Artinya selembar ijazah yang ditampilkan dari TV ke TV hari ke hari yang katanya ada embosnya,
ada watermarknya, ada tanda tangannya. Ternyata ada pembuatnya hari ini kita hadirkan mereka. Kenapa saya menghadirkan nama-nama tersebut? Antara lain Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, pernah menjabat komisaris PLN. Selanjutnya Pratikno yang hari ini menterinya rezim sekarang, yang juga adalah salah satu petinggi di UGM. Wali amanah di UGM adalah jabatan tertinggi, dan Joko Widodo sebagai pengguna ijazah itu. Kenapa orang ini kami bawa? Karena setelah kami investigasi, saya sendiri investigasi, bahwasanya ada kawan kami yang mengakui ikut membuat ijazah itu bersama Eko Sulistyo di Pasar Pramuka. Setelah saya telusuri lagi, ada orang yang dekat dengan Eko Sulistyo ngomong ke saya juga, otaknya itu bukan Eko Sulistyo, tetapi Pratikno. Saya ditugasi untuk kejar nih Pratikno, menterinya Jokowi hari ini. Makanya hari ini kami lampirkan nama-nama itu supaya apa? Supaya Pratikno dicopot. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, saya minta kepada Pak Prabowo Subianto, tolong copot Pratikno. Karena Pratikno adalah otak pembuat ijazah palsu Jokowi, yang pada hari kemarin melakukan banding terhadap sidang di KIP yang dinyatakan kalau UGM harus membuka data-data Jokowi. Tapi saya yakin Pratikno dengan kekuatannya melakukan banding. Kenapa harus banding? Bongkar dong kalau memang ada ijazah Jokowi. Saya melihat ada ketakutan di UGM pada hari ini. Oleh karena itu saya minta kepada siapa